Di tengah berbagai kondisi betul. yang tidak mudah saat ini, apa saja yang menjadi capaian kinerja dari BRIN dan seperti apa tantangan yang telah berhasil dihadapi? Ya, jadi BRIN di usianya yang memasuki tahun keempat ini sudah berhasil menunjukkan bahwa kita bisa memperkuat posisi tawar, itu nomor satu ya. Karena kalau kita bicara iptek, bicara riset dan inovasi, itu adalah kompetisinya global. Di satu sisi ada kompetisi global, di lain sisi kita juga harus berkolaborasi dengan berbagai mitra global kita. Nah, kolaborasi itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak bisa setara dengan mereka ya di berbagai aspek begitu. Nah, saat ini kita sudah hasil konsolidasi di BRIN, kita sudah bisa memiliki cukup modal baik dari sisi SDM unggul periset, dari sisi infrastruktur ya gitu, dan kemudian juga dari sisi anggaran yang bisa dikonsolidasikan sehingga kita pada saat berkolaborasi tidak hanya modal dengkul lah istilahnya seperti itu ya Baik gitu. Pak, baik. Bagaimana BRIN memposisikan peran riset dalam roadmap pembangunan Ya, nasional? jadi kalau kita bicara peran riset ya atau iptek secara keseluruhan, jadi suatu negara itu kan tidak mungkin maju tanpa adanya Betul, riset. riset. Selalu disampaikan seperti itu ya tanpa ada iptek. Itu sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya yang terjadi adalah karena kita tidak mungkin maju meningkatkan pendapatan per kapita katakanlah pendapatan negara tanpa meningkatkan nilai tambah ya nilai tambah dari apa yang kita jual ya. Jadi apakah itu berupa produk atau apapun ya kalau kita hanya menjual barang mentah tentu itu nilainya akan jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita menjual dalam bentuk barang yang sudah lebih jadi misalnya ya. Jadi itulah yang disebut oleh Bapak Presiden sebagai hilirisasi ya. Nah, hilirisasi itu membutuhkan riset gitu karena harus dilakukan pengembangan produk ya Hmm. dari bahan mentah menjadi bahan yang lebih memiliki nilai tambah tadi. Nah, kami itu fokus pada berbagai hilirisasi, tetapi saat ini kami lebih fokus pada komoditas yang merupakan hasil dari sumber daya alam lokal yang memang sudah ada di Indonesia. Ya, Baik, gitu. Jadi bagaimana kita meningkatkan nilai komoditas pertanian, meningkatkan nilai komoditas kehutanan, komoditas pertambangan, dan seterusnya. secara langsung atau tidak langsung Pak, bagaimana riset Ya, dan inovasi di mata Anda bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global saat ini? ya, ya justru karena tantangan global ini kan makin ketat ya, makin ketat itu artinya apa? Yang pertama itu kompetisi makin makin sengit ya di antara negara ini ya, gitu. Jadi masing-masing, apalagi saat ini di tengah geopolitik sekarang, masing-masing berusaha mengamankan dirinya sendiri kan, ya termasuk bahkan Amerika misalnya ya, gitu. Nah sehingga disitulah justru kita harus semakin memanfaatkan dan mendorong riset dan inovasi Hmm. menjadi motor penggerak karena apa? Karena kita harus menciptakan produk-produk baru ya yang orang lain yang memiliki diferensiasi lah ya dengan yang lain begitu. Jadi misalnya kita tidak Ya. mungkin bersaing untuk industri penerbangan misalnya belum bisa bersaing misalnya ya. Ya sudah kenapa kita nggak masuk ke industri misalnya berbasis komoditas pertanian tetapi kita bikin nilainya yang jauh lebih tinggi. Misalnya dari situ kita Hmm. kembangkan berbagai obat baru, kita kembangkan berbagai material baru yang asal muasalnya dari yang memang sudah ada di Indonesia misalnya ya. Dan peluang itu sangat terbuka lebar. Kalau riset dan inovasi tersendiri Pak, sejauh ini Ya, tantangan utamanya apa Pak kalau di Indonesia? ya jadi tantangan utamanya sebenarnya eh, SDM unggul ya. Oh, Jadi komponen utama riset dan inovasi itu pertama adalah SDM unggul. SDM Yang unggul. kedua baru infrastruktur, yang ketiga baru anggaran ya, dana gitu. Tapi yang pertama itu SDM unggul itu 70% sendiri. Hmm. Nah, sejujurnya kita masih memiliki berbagai
kekurangan di berbagai spektrum gitu ya. Jadi misalnya kalau kita bicara advanced biotechnology ya, bagaimana kita bisa mendevelop dari bahan mentah kita misalnya itu menjadi sesuatu yang lebih memiliki nilai, katakanlah biomaterial misalnya yang canggih. Nah itu banyak sekali runutannya gitu Ya. ya. Nah ini ada beberapa bagian yang kita belum punya itu SDM pakarnya ya. Nah itu tantangan kami bagaimana bisa mempercepat proses pengembangan SDM ini sembari kita mengejar ketertinggalan yang ada di aspek-aspek itu tadi. Itu tantangan yang paling besar. Mengenai SDM unggul ya Pak, saya juga ingin Ya, tahu kira-kira sejauh mana BRIN mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam ya, ekosistem riset dan inovasi ya, nasional. Bagaimana pola ya, sinerginya pula dengan dunia akademik Pak? Yang ya, tentunya mereka yang secara krusial menghasilkan ya, betul, SDM-SDM yang betul, baik betul untuk sekali. negara. Ya, jadi sejak awal BRIN berdiri, kami sudah menyediakan berbagai skema ya. Tidak hanya skema hibah riset, tetapi juga skema pengembangan SDM unggul berbasis riset Hmm, ya. Dan ini kami lakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi gitu ya. Jadi khususnya selama ini dengan PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum ya, ada 21 perguruan tinggi itu. Gitu. Meskipun semua skema BRIN itu secara prinsip dibuka untuk semuanya berbasis kompetisi. ya, Jadi itu yang eh, yang kami upayakan karena BRIN ini ada bukan untuk periset BRIN. hmm, BRIN itu ada untuk seluruh komunitas periset nasional ya, termasuk periset di lembaga riset swasta di ya, industri misalnya ya. Ya. Jadi nah untuk SDM unggul kita tidak bisa lepas dari perguruan tinggi. Itu sebabnya kami misalnya baik. menciptakan skema sejak 2022 itu degree by research ya Hmm, bersama dengan PTNBH kita ya, itu juga dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri juga gitu. Jadi itu membuka peluang baru ya, tidak hanya untuk BRIN, untuk yang lain juga untuk bisa menciptakan SDM unggul, talenta unggul di bidang riset di bidang-bidang tertentu dengan biaya yang relatif jauh lebih rendah ya. misalnya ya. Karena aktivitasnya basisnya ada aktivitas riset yang bisa dilakukan bersama dengan BRIN yang otomatis terbiayai dari aktivitas-aktivitas yang memang kami lakukan saat ini. Baik, Pak Andoko, sejauh mana integrasi riset BRIN dengan sektor-sektor strategis seperti energi, pangan, Ya, kesehatan, dan juga teknologi digital? ya. Jadi fokus riset BRIN sesuai arahan dari Bapak Presiden sejak Pak Jokowi dan juga sekarang Pak Prabowo itu sebenarnya tidak berubah ya. Jadi kami diminta fokus untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi dan kemandirian kesehatan gitu ya. Nah, kalau kita bicara dari tiga aspek tersebut itu sebenarnya mencakup banyak sekali ilmu-ilmu strategis dan juga bidang-bidang strategis ya. Jadi misalnya kalau untuk kesehatan itu kita tidak hanya berbasis pada metodologi-metodologi kesehatan yang konvensional, tetapi kita juga mulai memakai AI misalnya Hmm, ya, supaya kita bisa menciptakan metodologi yang lebih murah misalnya ya, tetapi akurasinya masih bisa diterima ya. Misalnya teman-teman kami saat oh, ini sedang mengembangkan apa eh, alat MRI ya, tetapi yang portable misalnya supaya nanti bisa ditaruh di daerah-daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang terlalu kuat misalnya ya, dengan kekuatan magnet yang jauh lebih kecil daripada yang standar yang ada di rumah sakit besar saat ini misalnya. Nah, itu tidak bisa memakai teknologi konvensional. Itu kami memakai bantuan AI ya untuk meningkatkan akurasi meskipun misalnya hanya memakai magnet yang hanya 0,6 Tesla misalnya ya. Gitu. Jadi itu saat ini sedang berjalan ya. Jadi hal-hal seperti itu yang sekarang menjadi fokus kami ya supaya kita bisa lebih mandiri mendukung kesehatan nasional kita dengan harga yang jauh lebih rendah ya karena penduduk kita besar ya. betul Pak. Gitu. Jadi ya gitu apa di lain sisi kita memunculkan ekonomi baru karena kami menciptakan notabene produk baru kan yang jelas-jelas memiliki diferensiasi yang tidak dimiliki oleh negara lain kan sehingga bahkan nanti mungkin bisa dijual ke luar negeri misalnya Ya. seperti itu